Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat apa itu komuni batin. Saudara-saudari, barangkali oleh sebagian umat Katolik ini sudah diketahui dan dipahami. Sementara atau mungkin umat Katolik yang lain belum familiar dengan apa itu komuni batin. Maka pada sesi ini saya mengajak kita untuk sama-sama melihat apa itu kira-kira yang dimaksudkan dengan komuni batin. Saudara-saudari, Ekaristi adalah sakramen Maha Kudus, di mana Kristus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, agar kita juga dapat menyerahkan diri kita kepadanya dalam kasih dan dipersatukan dengannya. Dengan cara ini, kita dipersatukan dengan satu tubuh Kristus, yaitu gereja. Setelah pembaptisan dan penguatan, Ekaristi merupakan sakramen inisiasi yang ketiga dalam gereja Katolik. Ekaristi adalah pusat misteri dari semua sakramen ini. Karena makna historis Yesus di kayu salib dihadirkan selama kata-kata konsekrasi. Dengan demikian, perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Ini kita temukan dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dokumen Lumen Gentium, artikel yang ke-11. Saudara dan saudari, sekarang kita melihat apa itu komuni batin. Dikutip dari hidupkatolik.com, komuni batin dapat diartikan sebagai ungkapan pribadi yang rindu akan kehadiran Kristus dalam komuni kudus yang disantap pada waktu Ekaristi. Dasar pemahaman ini adalah kerinduan akan kehadiran Kristus dalam pribadi orang. Tentu ini juga adalah berdasarkan perkataan Kristus sendiri tentang membandingkan orang Yahudi yang rindu makan mana karena kelaparan sehingga bisa mati, dan mereka akan hidup jika makan tubuh Kristus. Yohanes bab 6 ayat 49 sampai dengan ayat 51. Saudara-saudari, komuni batin atau komuni spiritual secara umum merupakan keinginan mendalam untuk bersatu dengan Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus sebagai tanggapan akan keinginan Tuhan sendiri atas persatuan tersebut. Praktek ini biasa dilakukan di kalangan umat Katolik yang belum dapat menyambut komuni secara nyata atau sakramental dalam misa kudus. Dalam kamus teologi dikatakan bahwa komuni batin atau spiritual merupakan praktek menerima komuni dalam batin atau secara rohani jika penerimaan hosti kudus secara jasmani tidak memungkinkan. Saudara dan saudariku terkasih, barangkali saudara-saudari bertanya, ini kira-kira yang dimaksudkan untuk siapa saja? Atau orang-orang dalam kategori seperti apa yang menerima komuni batin ini? Kita lihat yang pertama misalnya, orang yang sedang dalam dosa berat. Salah satu dosa berat adalah masalah pembunuhan. Itu adalah salah satu contoh dari dosa berat. Dan juga dosa-dosa yang lain yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut misalnya, masalah usia. Seorang yang sudah lanjut usia tidak sanggup datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu tidak ada juga misalnya PLB atau prodiakon yang bisa melayani komuni ke rumah dari orang tua kita ini. Maka orang tua kita ini bisa juga mengikuti perayaan itu entah melalui televisi dan media-media lainnya.
Jadi ini menyangkut usia. Kemudian juga ini bisa juga menyangkut faktor kesehatan. Ini kurang lebih sama sejalan dengan faktor usia. Tempat perayaan itu jauh atau gereja itu jauh, kemudian tidak ada PLB yang bisa membantu mengantar komuni, maka orang tersebut hanya bisa mengikuti perayaan itu melalui media. Kemudian misalnya saudara-saudari, karena situasi tertentu. Kita ingat kemarin pandemi atau COVID-19 itu begitu lama, maka banyak umat pada waktu itu tidak bisa hadir ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Maka umat-umat kita ini mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming. Dan kita tahu bahwa melalui live streaming, umat tidak mungkin bisa menyambut komuni secara nyata. Demikian juga misalnya tadi, orang yang terhalang karena dosa berat, atau orang yang karena usia, atau karena masalah kesehatan. Mereka hanya boleh mengikuti perayaan itu melalui media, tetapi tidak menerima tubuh Kristus itu secara langsung. Inilah yang disebut dengan komuni batin. Dan kategori orang-orang yang masuk dalam nominasi ini adalah seperti yang kami sebutkan ini. Saudara-saudari, penerimaan komuni secara spiritual tetap mensyaratkan umat yang hendak melakukannya untuk mempersiapkan dirinya layaknya orang yang mengikuti perayaan Ekaristi. Ini artinya saudara-saudari, walaupun tidak menyambut secara langsung karena kita mengikuti perayaan itu dari rumah melalui media, tetapi pada saat penyambutan komuni, walaupun itu kita tidak ikut menerima secara langsung, tetapi kita juga diminta mempersiapkan diri secara baik dan benar. Santo Thomas Aquinas membedakan komuni fisik dan komuni batin dengan mengatakan bahwa ada dua cara untuk menyantap. Yang pertama adalah sakramental, yaitu menyambut tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah spiritual, yaitu komuni batin. Keduanya jika ditanya akan kehadiran Kristus, memang menghadirkan Kristus. Yang pertama langsung secara fisik, dan yang kedua secara batinia. Namun saudara-saudari, apakah komuni batin ini sama dengan komuni sakramental? Ini menjadi pertanyaan. Jelas sekali komuni batin ini tidak bisa disamakan dengan komuni yang dilakukan oleh seseorang ketika merayakan Ekaristi secara fisik. Artinya, benar bahwa kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus yang dilihat dan diamati dengan kerinduan mendalam tidak terbantahkan. Seperti ketika seorang sedang beradorasi atau visitasi sakramen Maha Kudus dan melakukan komuni batin di hadapannya. Tetapi keduanya berbeda, tidak bisa dibandingkan. Saudara-saudari, komuni batin bukan komuni sakramental atau menyambut tubuh Kristus dan memakannya secara langsung. Tetapi komuni batin memberikan manfaat bagi mereka yang merindukan dan melakukan hal ini. Kemudian saudara-saudari, Santo Yohanes Paulus II memberikan penegasan tentang komuni batin dengan menyatakan bahwa seseorang perlu sekali dalam melakukan komuni batin itu karena komuni tidak seperti sakramen yang lain, karena komuni sangat sempurna dan memberikan kepada manusia puncak kebaikan, yaitu seorang dapat mencapai Allah sendiri. Inilah mengapa seorang Katolik perlu dan harus terus-menerus menanamkan komuni itu di dalam batinnya. Santa Teresa dari Avila juga berkata, ketika engkau tidak menerima komuni dan tidak hadir dalam perayaan Ekaristi, engkau dapat melakukan komuni batin yang mempunyai manfaat besar karena dengan komuni batin
kasih Allah akan sangat mengesankanmu. Ini kata-kata yang luar biasa dari Santa Teresia Avila. Satu hal lain yang perlu diingat bahwa perbedaan tetap ada antara komuni fisik dan komuni spiritual. Komuni fisik ini artinya kita hadir mengikuti perayaan Ekaristi dan kita menerima tubuh Kristus secara langsung. Sementara komuni spiritual adalah kita mengikuti perayaan Ekaristi dari tempat yang jauh, entah itu melalui media, dan kita tidak bisa menyambut komuni, dan kita menyambutnya disebut di sini adalah komuni batin. Komuni batin akan memberikan penghiburan akan seorang yang haus dan lapar secara rohani. Jadi saudara-saudari terkasih, penekanan komuni batin ini pada orang yang haus dan lapar secara rohani. Dia ingin menyambut tubuh Kristus itu, tetapi karena halangan-halangan tertentu membuat orang tersebut tidak bisa menyambut komuni. Bisa saja juga bukan hanya orang yang hadir atau mengikuti perayaan Ekaristi melalui media, ini juga bisa berlaku untuk orang yang ikut misa secara langsung, tetapi karena halangan-halangan seperti tadi misalnya, karena terlibat dalam perbuatan dosa yang berat, maka dia tidak bisa ikut maju ke depan untuk menyambut komuni secara langsung. Saudara-saudari, orang Katolik tidak bisa hanya mengikuti saja perayaan Ekaristi di televisi atau melalui YouTube. Karena itu bukan perayaan Ekaristi yang nyata. Saudara-saudari, ini sudah kami ungkapkan tadi di atas bahwa memang bukan berarti salah kita mengikuti perayaan Ekaristi melalui televisi atau melalui YouTube dari rumah, tetapi kita perlu ketahui bahwa itu bukan perayaan Ekaristi yang nyata. Yang nyata adalah kita hadir mengikuti perayaan secara langsung di gereja. Saudara-saudariku terkasih, di sini ada doa untuk mereka-mereka yang menerima komuni secara batin. Ini adalah rumusan doa batin dari Santo Alfonsus Ligori. Inilah kira-kira bunyi doanya. Maka bagi saudara-saudari yang saat ini masih menerima komuni batin, doa inilah yang akan dibacakan pada saat komuni itu dibagikan, walaupun kita tidak langsung menerimanya. Inilah kira-kira doanya. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dengan atau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Inilah saudara-saudari doa bagi saudara-saudari kita yang barangkali saat ini masih menerima komuni secara batin. Demikianlah saudara dan saudariku dimanapun berada, sedikit informasi tentang apa itu komuni batin, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.